من تبع سنته واقتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، حاضرين رحمكم الله. Ya, alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sejenak kita duduk untuk membaca ratib, kemudian menimba bagian ilmu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi sebab ridhonya Allah kepada kita, menjadi sebab bahagianya Nabi SAW kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Masih tentang puasa, yaitu khususnya bulan suci Ramadan. Kita sampai kepada pembahasan yang mana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau membahas yaitu seputar salat tarawih dan beberapa amal yang dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan di bulan suci Ramadan secara khusus. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'thurah wa 'adatu salaf rahmatullah alaihim tawzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih 'alaiha. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassar wa yaj'aluna al-qatam fi ba'dil layali min akhir syahr. Faman amkanahu an yaqtadiya bihim fi dzalik falyushammir wa la yuqassir. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyatakan, adapun menjalankan salat sunnah tarawih setiap malam daripada bulan suci Ramadan, ini adalah sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun mereka kebiasaan para salaf, mereka betul-betul memaksimalkan salat tarawihnya itu sampai mereka itu dalam tarawih membaca Al-Quran 30 juz dibagi. Nah, nanti ada yang setiap 4 hari sekali, ya, jadi 4 kali tarawih hataman, 4 kali tarawih hataman. Ada yang nanti dibagi pada malam 17, ada lagi di malam-malam 10 malam terakhir, seperti malam 21 biasanya ada di Masjid Segaf kalau dia ada di Tarim itu. Ya, di situ dibagi-bagi malam-malam yang mana mengkhatamkan Al-Quran itu, hadirin, bukan hanya di luar sholat, tapi mengkhatamkan Al-Quran itu di dalam sholat. Mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawih. Ya, misalnya kayak di Indonesia ada juga ya di beberapa tempat. Misalnya di Darul Mustafa itu di pondoknya Habib Umar, setiap tarawih itu satu tarawih 2 juz Al-Quran. Jadi satu rakaatnya itu satu lembar, ya 2 halaman itu, sampai 20 rakaat sempurna 2 juz. Ya lumayan lama. Ya sampai di situ para makmum itu, Habib Umarnya hafalan beliau. Beliau sebagai imam, beliau membaca di luar kepala, ya, hafalan beliau. Kemudian makmum-makmum itu banyak yang menyimak dengan baca memegang mushaf, dan itu nggak ada masalah. Sampai seperti itu. Maka kata beliau, ya, barang siapa yang bisa mengikuti seperti itu, maka bismillah, semangatlah, jangan kendor semangatnya. Fa innal khaira ghanimah, karena kebaikan ini adalah keberuntungan yang besar nanti di akhirat. Apa yang engkau upayakan di alam dunia ini, yaitu nanti untung kamu sendiri. Allah Ta'ala menyatakan apa dalam firman-Nya? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian daripada amal kebaikan, tajiduhu indallah, maka nanti kalian akan mendapati daripada balasan amalan itu sendiri untuk kalian sendiri.
Jadi kata beliau, barang siapa yang bisa ya membaca Al-Quran full dalam tarawih-tarawihnya, maka bismillah. Wa man lam yattafiq lahul iqtida' bihim fi dzalik. Tapi bagi yang enggak bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam tarawihnya, membaca Al-Quran secara berurutan dalam tarawihnya, maka minimal kata beliau, falyahdhar minat takhfif al-mufrid. Maka jangan sampai, ya kalau agak panjang enggak bisa, maka minimal jangan terlalu singkat, jangan terlalu ngebut. Alladzi ya'taduh katsirun minal jahala fi salatihim litarawih. Yang mana kata beliau, cepet-cepetan dalam tarawih ini merupakan adat kebiasaan banyak daripada orang-orang yang jahil di dalam sholat tarawih mereka. Bahkan kata beliau bisa jadi saking Allah Akbar, Allah Akbar, ya, yang viral itu ya. Waduh. Loh, yang lucu itu dengan dalih apa? Orang-orang kalau kelamaan nanti tidak betah. Daripada mereka tidak tarawih, ya wis mending tarawih tapi singkat. Ini bukan singkat lagi. Saya ingat Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Beliau seorang cendekiawan Islam rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Ketika beliau ditanya hukum soal apa yang terjadi itu di Indonesia, awal beliau ditunjukkan video sholat tarawih seperkilat itu, beliau tidak percaya, beliau mengira itu editan. Beliau mengira itu editan. Tidak ada ini, sholat seperti ini tidak ada. Ini editan ini kayaknya. Sampai diperjelas, enggak Habib. Ya ini emang sholatnya kayak gini. Allah Akbar, waladhdallin, amin, Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai ketika beliau memberikan fatwanya itu didahului, kalau ini memang bukan editan, ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwasanya ini apa? Hal yang tercela sekali. Bahkan ya bisa jadi saking kesusunya itu, ya, kata beliau, bisa memberikan kekurangan daripada kewajiban yang harusnya ia laksanakan di dalam sholat. Seperti apa? Meninggalkan tumakninah dalam ruku atau sujud. Ya, padahal itu wajib. Bahkan rukunnya sholat tumakninah itu. Tumakninah itu apa? Diam sejenak dalam rukunya, dalam sujudnya, i'tidalnya. Bahkan kadang meninggalkan watar qiraatil Fatihah alal wajh alladzi la budda minhu bisababil ajalah. Atau bacaan Fatihah yang panjang pendeknya harus betul, tasdid-tasdidnya harus cetol, ya harus dibaca. Ini enggak, keskip. Gara-gara apa? Cepet-cepetan. Ini bahaya hadirin. Kenapa? Jadi orang tarawih seperkilat ini bahaya. Kenapa? Menarik sekali kata beliau. Fayasiru ahaduhum indallah ta'ala la huwa shalla fa faza bisawab wa la huwa tarak fa'tarafa bitaksir wa salima minal ijab. Jadi kelompok orang itu ada 3. Ada yang sholat tarawih dengan baik sekali, dengan tenang, dengan rileks. Ada yang enggak sholat tarawih, ya wis karuan, ya. Sholat tarawih dapat pahala, enggak sholat tarawih ya enggak dapat pahala. Meskipun enggak berdosa ya, tapi minimal dia apa? Dia akan merasa kurang. Kalau dalam hatinya saya ada hidayah tapi ketika orang enggak tarawih dia akan merasa, ya Allah enggak tarawih rek, saya malam hari ini. Ada rasa apa? Gelo dalam hatinya. Ya Allah, kenapa kok kelewat ya? Nah, yang ketiga, tengah-tengah. Jadi dikatakan sholat, yo sholat, tapi super kilat. Ini kata Habib Abdullah, orang yang model seperti ini, itu mau dikatakan dia ini melaksanakan sholat, sehingga mendapatkan pahala sholat, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak ada adab di dalam sholatnya tadi itu. Sedangkan amalan ini bukan hanya sekedar memenuhi rukun dan syarat kan, melainkan apa? Harus memasukkan adab ke dalam ibadah tersebut. Jadi kata beliau,
Orang yang ini tengah-tengah ini ya, golongan setengah-setengah, sholat super kebut ini, dia nggak bisa dikatakan sholat ya kemudian dapat pahalanya terawih. Kenapa? Super kilat ya. Tapi dikatakan nggak sholat, yo dia buktinya sholat kan. Sehingga orang ini, orang yang terawihnya super kilat sampai meninggalkan sebagian rukun atau sebagian adab, ya kata Habib Abdullah Haddad, dapat pahala enggak, kemudian merasa kurang pun enggak, ya merasa gelo ketinggalan pun enggak. Kenapa? Karena dia merasa melaksanakan. Bisa dipahami ya? Orang kalau nggak sholat terawih itu kan karuan ya, dia akan, ya Allah, saya ninggalin terawih ini. Nah ini enggak, dia sholat terawih enggak sholat ya. Jadi dia merasa sholat terawih, ya, tapi ternyata sholat terawihnya ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia nggak ada upaya untuk memperbaiki daripada hal tersebut. Karuan kalau orang belum sholat terawih, dia masih apa? Kepikiran, ya Allah, wis tak terawih wis. Kenapa saya belum terawih? Jadi dibilang nggak sholat, dia sholat. Dibilang sholat, sholatnya nggak sempurna. Yang seperti inilah yang diingini oleh setan. Ya, inilah kata Habib Abdullah merupakan tipu daya setan. Supaya orang itu tetap beramal, tapi amalnya bukan amal yang diterima. Jadi setan ini pinter loh. Setan itu bukan terus wis enggak usah terawih, wis enggak usah terawih. Ini kalau setan masih amatiran ini. Wis enggak usah sholat, wis enggak usah sholat. Ini setan yang amatiran. Setan yang apa? Pro, sudah pro. Itu bukan gitu cara mainnya. Ayo sholat yuk, sholat yuk. Tapi ngebut ya. Tapi ngebut. Jadi dia merasa dia sudah sholat terawih, dia merasa dapat pahala, padahal justru dia su'ul adab kepada Allah dengan super tergesa-gesanya tadi itu. Ini yang disenangi sama setan, ya. Sehingga dia beramal, tapi hakikatnya nggak ada amal itu. Karuan kalau dia belum terawih, dia akan merasa apa? Kurang dalam beramal. Sehingga ada dorongan untuk beramal. Nah ini nggak ada dorongan. Kenapa? Sudah sholat. Tapi sholatnya dibikin sama setan, ya. Dibikin sama setan supaya apa? Sholatnya ini tidak bernilai di sisi Allah. Ya. Fahdharu min dzalik, kata beliau, maka hati-hatilah daripada tipu daya yang seperti itu. Wa tanabahu lahu ma'asyarul ikhwan. Ya, dan ingatkanlah ya akan hal tersebut ya, wahai para saudara-saudara. Nah, ini hadirin rahimakumullah, namanya saja sholat tarawih. Ya, daripada asal fi'ilnya itu rawaha yurawihu tarwihan. Yang bermakna itu apa? Tarwih, yakni apa? Santai, relax. Jadi sholat tarawih itu sholat yang dihidupkan pada malam-malam Ramadan dengan penuh ketenangan, dengan rileks, dengan santai. Makanya setiap 4 rakaat itu kan ada fasal ya. Setiap 4 rakaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bahkan hadirin di beberapa tempat setelah 4 rakaat itu baca qasidah dulu. Baca qasidah dulu, duduk dulu, terus berdiri lagi. Seperti itu. Jadi betul-betul santai sekali, relax, dinikmati. Enggak wis terawih yang penting cepat lebar, enggak seperti itu. Namanya saja tarawih, sholat yang santai, yang rileks. Nah ini mungkin ada satu hal yang ingin saya bahas pada malam hari ini, yang mana ini hampir setiap Ramadan mesti muncul problematika ini, yaitu apa?
jumlah rakaat di dalam sholat tarawih. Ya apa ini? Tim 8 apa tim 23 ini? Ya. Tim 8 apa tim 20 tarawihnya ya. Nah, kalau sama apa? Sama witirnya 11 atau 23. Nah, ini saya ingin kaji sedikit, singkat namun insya Allah padat supaya kita paham. Ya, supaya kita paham. Biasanya saudara-saudara kita itu yang kemudian membid'ah-bid'ahkan, iya, sholat tarawih yang 23 rakaat itu mesti membawa dalil ini, yaitu hadis daripada Sayyidah Aisyah. Beliau meriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim ini, apa kata Sayyidah Aisyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu sholat sunnahnya tidak melebihi daripada 11 rakaat. Baik Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Dan hadis ini benar, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, hadis sahih. Ya. Maka apakah ini bertentangan dengan sholat tarawih yang 23 rakaat itu? Dengan berdalih apa? Duh, Nabi lu sholatnya 11 rakaat, kamu lebih afdol dari Nabi kak, kok 23? Kok ngarang dewi? Bid'ah ini, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah hal yang baru, Rasulullah nggak melakukan kok kamu melakukan. Lu ini bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat masuk neraka. Waduh, orang sholat masuk neraka ini. Nah, bagaimana kita supaya memahami hal ini? Yang pertama yang perlu kita jawab, hadis tersebut hadis yang betul dan gak ada keliru sama sekali. Di sini Sayyidah Aisyah beliau hanya menjelaskan bagaimana rutinitas sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di hadis Bukhari juga, hadis Sahih juga, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan bukan 11, tapi 13. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa asyara rakaah, yakni bil-lail. Salat malamnya Nabi itu 13 rakaat. Berbeda dengan riwayatnya Sayyidah Aisyah berapa tadi? 11. Loh ya apa ini? Sama-sama hadis sahih, satu 11, satu 13. Apakah kontradiktif? Apakah saling bertentangan? Jawabannya tidak. Jadi 11 rakaat itu, ya 13 rakaat itu, 2 rakaat yang pertama itu Nabi ringan sekali. Memang yang sunnah seperti itu hadirin. Jadi kalau kita itu mulai sholat malam, monggo sepeda motor itu dipanasin dulu. Yang ringan-ringan dulu, 2 rakaat ringan. Ulama menyatakan Sayyidah Aisyah nggak menghitung 2 rakaat awal yang ringan itu, sehingga beliau menyatat berapa yang dihitung? 11. Namun Sayyidina Abdullah bin Abbas enggak. 2 rakaat ringan itu pun dihitung oleh beliau, sehingga totalnya 13. Nah, yang pertama kita pahami hadis itu betul sahih. Poin yang kedua perlu kita pahami bahwa rutinitas sholat malam Rasulullah SAW itu tidak dalam rangka membatasi jumlah sholat malam. Lu mana hadisnya? Mana dalilnya? Oke, ya. Mana dalilnya? Ada. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW ya, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, sholat malam itu bagaimana? yakni Ramadan atau di luar Ramadan ya, alal itlaq, mutlak." Maka Nabi menyatakan, "Sholatul laili masna masna."
sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai berapa ya Nabi? Enggak dibatasi. Cuman bilang Nabi 2 rakaat, 2 rakaat. Faida khusya alaikum ahad, faida khusya ahadukum, faida khusya ahadukum azubha, sholat rakaatan wahidah, tutiru lahu ma qad sholat. Nah, kalau salah seorang di antara kalian sholat dua, sampai khawatir, oh ini kayaknya sudah waktu subuh ini, maka sholat sunnah tersebut sebanyak apapun itu ditutup dengan sholat sunnah witir 1 rakaat. Kemudian baru setelahnya sholat subuh. Dalam hadis ini Nabi SAW nggak membatasi sholatul lail masna, tapi sampai 11 ya, nggak boleh lebih, bid'ah, nggak ada. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW dengan gamblang menyatakan as-sholatu khairu maudhu. Ibadah sholat itu adalah paling baiknya amalan yang dilakukan oleh seseorang. Faman istata'a an yastaghfir falyastaghfir. Maka siapapun di antara kalian yang mampu untuk memperbanyak sholat malamnya, maka perbanyak. Dialah Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang setiap malamnya beliau sholat tidak kurang daripada 1000 rakaat. Apakah kemudian bisa kita katakan lu Sayyidina Ali Zainal Abidin pelaku bid'ah? Lu kenapa? Nabi aja 11 malam, 11 rakaat kok. Iklannya. Lu, ya apa Sayyidina Ali Zainal Abidin? Kanjeng Nabi sholatnya 11 rakaat. Panjenengan kok 1000? Apakah bertentangan dengan hadis riwayat Sayyidah Aisyah atau Ibni Abbas yang menyatakan 13 sholatnya Nabi? Sama sekali tidak. Karena hadis riwayat Sayyidah Aisyah dan Ibn Abbas tersebut hadirin hanya menjelaskan, hanya menyampaikan sholat rutinitasnya Nabi SAW. Bukan berarti dibatasi dengan angka itu. Nah, tadi itu kata Nabi ya, as-sholatu khairu maudhu, kata Nabi. Sholat itu sebaik-baik amalan. Karena as-sholat as-silah dikatakan. Sholat adalah penyambung hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah. Faman istata'a an yastaghfir falyastaghfir, kata Nabi. Siapapun yang bisa memperbanyak, perbanyak itu sholat. Ya, cicitnya Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat setiap malam. Ya, kita orang tarawih 23 rakaat itu kayaknya kayak sholat kayak wali min auliyaillah rasanya. Ya, apalagi malamnya nanti sholat tasbih lu. Ini 1000. Apakah bertentangan? Sama sekali tidak. Karena Nabi SAW tidak pernah membatasi apa? Jumlah rakaat pada sholat malam. Kita dengar adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar.
Jadi bisa dipahami tadi nggih? Itu soalnya mereka saudara-saudara kita itu yang membid'ah-bid'ahkan tarawih 23 rakaat mesti pakai dalil itu. Oh ini hadisnya sahih. Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi sholatnya berapa? 11 rakaat. Ini tidak ada pertentangan kontradiktif di antara keduanya. Ya. Nah, bahkan hadirin, jadi yang pertama kita tahu itu hadis betul, memang sahih. Kemudian yang kedua, hadis itu bukan membatasi jumlah rakaat, karena Nabi pun membebaskan ya rakaat pada malam hari, apalagi Ramadan, yang mana Nabi SAW pun menyatakan apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sehingga menghidupkan malam Ramadan ini dengan sholat, itu fadilahnya jauh lebih besar daripada menghidupkan malam-malam selain Ramadan. Oke. Poin yang ketiga, jika kita melihat mereka para sahabat terlebih yang berinisiatif untuk mengumpulkan pelaksanaan sholat tarawih ini berjamaah, karena hadirin dulu sholat tarawih itu dilakukan oleh Nabi SAW sendiri ketika di masjid. Kemudian ada sahabat malam Ramadan lihat tuh ada Nabi sholat di masjid, mulai ikut jamaah sama Nabi. 1, 2, 3. Tambah hari semakin viral. Nabi ada sholat malam loh di masjid. Tambah banyak. Akhirnya sampai pada waktunya Nabi tidak hadir malam hari di masjid, beliau sholat ada di kediaman beliau sendiri. Sahabat sudah nunggu ini, di mana Nabi? Tidak datang. Besoknya lagi tidak datang. Sampai pada akhirnya, ya Rasulullah SAW menjelaskan alasan ketidakhadiran beliau. Saya khawatir kalau sampai sholat malam Ramadan ini diwajibkan nanti kepada kalian dan itu memberatkan kalian nanti. Khawatir Nabi, rahmat ya kepada kita. Nek enggak tarawih wajib itu ya. Salat tarawih jadi wajib, bukan sunnah. Masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar pun demikian, sendiri-sendiri.
tarawih di sholat apa? Di rumah masing-masing. Sampai Khalifah Sayyidina Umar, beliau berinisiatif. Ya, beliau berinisiatif untuk sholat tarawih ini disatukan dengan imam, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Tamim Ad-Dari. Sampai beliau mengatakan apa? Dengan perkataannya yang fenomenal, nikmatil bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah, ya sebaik-baiknya pengadaan hal yang tidak ada di zaman Nabi, yaitu ketika menjadikan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah semuanya bersama-sama. Nah, berapa rakaat? Sebagaimana riwayat Sayyidina Sa'id bin Yazid, yaitu berjumlah 20 rakaat bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Memang dalam riwayat yang lain ada yang menyatakan sholat yang ketika bersama Sayyidina Umar ini bukan 20 tapi berapa? 11. Ya, bukan 20 tapi 11 rakaat. Loh, apakah ini bertentangan lagi antara kedua hadis ini? Jawabannya tidak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para muhaddisin, jadi memang pada zaman Khalifah Sayyidina Umar itu awal mula tarawihnya itu 11. Tapi 11-nya ini hadirin panjang sekali. Dan banyak yang terasa berat seperti itu. Sampai akhirnya berinisiatif apa? Diringankan dengan jumlah rakaatnya itu ditambah, namun durasinya setiap rakaat itu diperpendek jadi 20 rakaat. Salat sunnah tarawih 20 rakaat ini juga yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi salat 20 rakaat ini bukan amalan yang baru kemarin. Jadi zaman Khalifah Sayyidina Umar 20 rakaat. Sayyidina Ali pun memerintahkan 20. Para tabi'in setelahnya beliau 20. Bahkan yang menarik, sholat tarawih ini kan memang nggak dibatasi ya. Nabi nggak membatasi berapa rakaat, enggak. Yang penting man qama Ramadhana tadi itu. Berapa rakaat tidak dibatasi. Makanya tadi itu zaman Khalifah Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Ali, para tabi'in 20. Tapi yang menarik, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di Mekah itu setiap setelah 4 rakaat itu melaksanakan tawaf. Ya, seperti yang tadi saya bilang, setiap 4 rakaat itu kan dibikin santai dulu, istirahat. Ya, Nabi Hukum Muhammad sallallahu alaihi Khalifati Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu supaya kita diam beberapa detik saja, supaya santai, rileks. Nah, kalau di Mekah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu rileksnya bukan gitu. Rileksnya apa? Tawaf. Jadi 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, ya. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat 20. Berarti tawafnya berapa kali? 4 kali tawaf. Oke? 4 kali tawaf. Nah, karena di Mekah mereka tarawihnya seperti itu. Jadi 4 tawaf, ya 4 tawaf, sampai tawafnya itu berapa kali? 4 kali. Mereka yang ada di Madinah Al-Munawwarah gak mau ketinggalan. Loh, kalau mereka yang di Mekah itu setiap 4 rakaat diselai dengan tawaf, maka kita yang di Madinah sebagai pengganti daripada tawaf, kita tambah 4 rakaat sebagai pengganti daripada tawaf. Tawafnya ahlu Mekah tadi itu berapa? Jumlahnya 4, kan gitu ya? Ya 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, sampai 20 rakaat disela-selai 4 kali tawaf. Setiap tawaf itu diganti oleh orang Madinah, yaitu berupa 4 rakaat, ya. 4 kali 4 berapa? 16. 16 ditambah 23. Iya. 16 ditambah 20.
16 ditambah 20 jadi totalnya berapa? 36 rakaat tarawih di Madinah. Ya, 36 apa? Bukan 23 ya, 36 rakaat. Di zaman siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, tapi kemudian di masa Imam Syafi'i di Mekah ya 23 rakaat, di Madinah 39 sama witirnya itu 36 sama witir 3 rakaat. Di zaman Imam Tirmidzi tarawih di Mekah berapa rakaat? 41 rakaat. Jadi memang tidak ada batasan. Ya, 41 rakaat. Ada yang menukil sampai 47 rakaat, ya, 38 rakaat, 49, 39, 34. Dan ini adalah apa yang terjadi di Mekah kala itu. Ini bisa kita lihat di kitab Fathul Bari karya Imam Ibn Hajar. Ya, karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu disebutkan ya, yaitu perubahan rakaat pada masa-masa para a'immah tadi itu. Nah, sehingga yang menarik hadirin, sekalipun di masa beliau-beliau itu sempat berubah-berubah jumlah rakaat, tapi tidak ada perselisihan menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada batasannya dari Nabi. Tidak ada batas maksimal daripada Nabi SAW. Justru ya, kalau kita mau mencerna lebih dalam, mereka para sahabat yang menjalani 20 rakaat itu, ya, mereka adalah yang lebih paham akan sholatnya Nabi SAW. Sampai Nabi yang menyatakan kepada mereka, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, wahai para sahabatku, sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini Sayyidina Umar 20. Sayyidina Ali memerintahkan pun 20. Para tabi'in pun 20. Zaman Imam Syafi'i pun sama witirnya 23. Maka siapakah yang lebih tahu jumlah rakaat sholat sunnah tarawih? Apakah mereka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan para sahabat pada masa tersebut? Apakah orang-orang masa sekarang yang membid'ah-bid'ahkan 20 rakaat itu? Kira-kira mana yang lebih paham akan sholatnya Nabi SAW? Nah, maka dari itu sholat 20 rakaat bagus. Sholat sunnah tarawih 8 rakaat tidak apa-apa. Yang masalah kalau tidak tarawih, ya, mau tarawih 8 rakaat, monggo, bagus itu, bagus, tidak apa-apa. Ya berarti dia sudah menjalani sebagian daripada sholat sunnah tarawih. 8 rakaat tidak apa-apa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi khair kabir. Itu sudah bagus sekali. Tidak apa-apa, 8 rakaat tidak apa-apa. Sama witir 11 bagus. Tapi kalau yang sholat 23, ya lebih afdol. Yang keliru ini yang nggak tarawih sama sekali, tambah kebanyakan komentar bid'ah, ada tarawih lah. Ini yang tambah apa? Ini yang tambah musibah. Adapun jumlah rakaat tarawih itu bukan hal yang yang kontradiktif sebagaimana yang tadi sedikit kita bahas. Cukup jelas insya Allah itu, bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau kita ini bulan Ramadan, ini bid'ah, nggak usah kaget, maksudnya nggak ada gitu loh, nggak ada. Nabi sholat 11 rakaat itu bukan berarti Nabi membatasi lah. Itu hanya kebiasaannya Nabi SAW. Ya, tapi 11 rakaatnya Nabi ya berkualitas. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sebagai penutup, kalau kalian sholat tarawih atau sholat yang lain, maka fa'atimul qiyamal qiraah, sempurnakan tadi itu. Ya, berdirinya, bacanya, rukuknya, sujudnya, khusyuknya, hudurnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya. Wala taj'alu lisyaitan 'alaikum sultana. Jangan sampai kalian menjadikan setan itu menguasai, mengkontrol hati kalian. Karena setan tidak bisa menguasai hamba yang beriman dan yang tawakal kepada Allah. Orang yang imannya kuat, yang menggantungkan hatinya kepada Allah, ini tidak bisa diganggu sama setan. Fakunu minhum, kata Habib Abdullah. Maka jadilah kalian termasuk kelompok mereka. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Yaitu yang beriman dan tawakal sama Allah.
Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan setan ini kepada siapa? Alalladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun, yaitu kepada mereka yang menjadikan setan ini menjadi apa? Panutannya, diikuti sama dia. Dan mereka yang syirik kepada Allah, naudzubillah, fala takunu minhum, maka jangan sampai kamu menjadi kelompok di antara mereka. Naudzubillah min. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, salat tarawih ini salat yang sangat ditekankan sekali. Kemudian termasuk yang disunahkan itu mandi sebelum salat sunnah tarawih. Nah, itu disunahkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ada lagi satu trik, tips and trick ini, supaya tarawih kita ini lebih berkualitas sebagaimana ini diajarkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadhili, yaitu kita sholat sunnah tarawih, kita sandingkan setiap tarawih kita dengan niat sholat sunnah awwabin. Karena sholat sunnah awwabin ini bisa digabung, ya, sholat yang bisa digabung dengan sholat sunnah tarawih. Jadi kita sholatnya 23, tapi pahalanya nggak sekedar sholat sunnah tarawih, tapi plus apa? Sholat sunnah awwabin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu dibahas. Niat apa itu? Oh ya, misalnya yang pertama niat itu sebetulnya nggak harus bahasa Arab ya. Jadi kita niat, ya, usolli sunat tarawih wal awwabin, itu saja. Rakaat ini, ya. Lu saya tidak hafal bahasa Arabnya, gimana? Tidak apa-apa. Niat itu tidak harus bahasa Arab. Ya, niat ingsun misalnya. Atau tidak usah. Ya, pokoknya niat dalam hati, saya niat dengan sholat ini. Niat itu kapan? Dalam takbir, ya. Antara alif sampai ro, Allahu Akbar, itu niatnya harus ada di situ. Allahu Akbar. Nah, di antara itu diniati apa? Tarawih plus awwabin. Nah, akhirnya sholatnya berkualitas. Terus juga hadirin, jangan sampai ketika kita mau sholat sunnah tarawih, kemudian kita tinggalkan sholat sunnah ba'diyah isya. Oke, setelah panjenengan sholat isya, jangan lupa ba'diyah isya dulu. Kenapa? Sholat sunnah ba'diyah isya itu lebih afdol daripada sholat sunnah tarawih. Tarawih sama ba'diyah isya, mana yang lebih afdol? Ba'diyah isya. Meskipun tarawih juga sholat yang agung. Kemudian juga kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tasbih, ya, khususnya di 10 akhir bulan suci Ramadan. Di Tuban ini ada di Masjid Agung. Misalnya ada yang mau ikut, ya, di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, itu kita bareng-bareng sholat di Masjid Agung. Tambah tahun tambah rame. Ya, tahun kemarin itu Masjid Agung sebesar itu sampai pelataran. Tempat sandal itu ada orang yang sholat. Dari awal pengimaman itu sampai tempat sandal itu gelar sejadah semuanya. Bukan di masjid, bukan di pelataran ya. Di luar pelataran, tempat sandal itu sudah dipakai orang sholat tasbih. Kata Imam Al-Ghazali, di antara sa'adah, ya, di antara tanda keberuntungan seseorang, yaitu ketika dirinya itu dimakmurkan oleh Allah waktunya pada hari-hari yang baik. Yaitu ketika bulan yang baik, ketika hari yang baik, dia diberi taufik oleh Allah, digerakkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk mengambil kesempatan beribadah pada waktu-waktu istimewa tersebut. Tapi ketika orang menjalani hari-harinya di waktu yang istimewa, di bulan Ramadan misalnya, ya, Ramadan kayak bulan-bulan yang lain, ini naudzubillah min dzalik, alamat celakanya seseorang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin ada lagi yang mau dibahas? Sebelas rakaat lama atau 23 singkat, tapi dalam artian standar ya, standar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu alam. Tapi kalau dalam kaidah itu disebutkan apa? Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ya, dalam kaidah fikih itu disebutkan jika jumlah rakaatnya itu lebih banyak, maka itu lebih afdal.
Seperti itu. Jadi jangan ya, jangan ya nyari yang cepat-cepat. Wis, toh kita ini umur kita terbatas, hadirin. Anggaplah 100 tahun, wis. Setelah meninggal tidak ada, terawih itu sudah ada sudah, selamanya tidak ada. Jadi mumpung kita hidup di dunia ini dinikmati, ya dinikmati. Mana masjid yang paling cepat? Ya ini setengah jam, lu setengah jam misalnya. Ya gimana? 7 menit itu berapa rakaat? 11. Mosok serius itu. Yo ini, tidak masuk akal, tidak masuk akal. 7 menit. Semenit berarti 2 rakaat lebih itu dia. Allah. Hati-hati ya. Jadi itu analoginya kayak gini. Ya kalau orang tidak apa-apa, yang penting sholat tarawih. Hati-hati, enggak ya. Ulama mengatakan mending kamu tidak sholat daripada kamu sholat tapi suul adab. Itu analoginya kayak gini hadirin. Misalnya ada seorang raja ya, kemudian kita ingin mengucapkan salam penghormatan kepada beliau. Ini analogi sederhana. Ya kita kalau mau mengucapkan salam kepada beliau dengan akhlak, dengan pelan, assalamualaikum, ya mengucapkan salam penghormatan. Wes ndak wes, yang penting kan mengucapkan salam ke raja. Raja, salam ya wes. Ini kan kurang ajar. Oh, tangkap ini ya. Ditangkap ini, kurang ajar. Seperti itu. Ketika seorang hamba asal-asalan, jangan. Kata siapa? Kata salah seorang ulama itu, setiap sholat yang di situ nggak ada hudurnya kepada Allah, maka dia lebih mendatangkan hukuman daripada pahala. Lebih cepat mendatangkan apa? Hukuman daripada pahala. Tapi bukan berarti nggak usah terawih bos kayak gitu. Ya jangan. Ya, kita tetap berusaha apa? Terawih standar aja nggak apa-apa. Standar paling berapa sih? 1 jam paling. Iya, 1 jaman lah. Yang agak cepat itu. 23 rakaat selesai. Di Masjid Ba'alawi di Tarim itu Masjidul Gom ya. Yakni masjidnya para aulia, yang di situ juga sholat bagi muqaddam, para pembesar. Itu enggak lama loh. Sholatnya 1 jam. 1 jam 10 menit kadang. Standar kayak kita di Indonesia. Nah, tapi enggak terlalu cepat, juga enggak terlalu lama. Pengen yang agak lama ada. Ya, misal di Hadramaut tuh di Darul Mustafa itu kurang lebih 2 jam tarawihnya tok itu. 2 juz Al-Quran. Kalau di sana malah itu hadirin, orang itu bisa tarawih 1 malam 5 kali tarawih. Dan itu hal yang lumrah bagi mereka. Tarawih 2 kali, 3 kali itu standar. Maksudnya bukan hal yang wah ini sholatnya. Kalau di sini kan enggak ya, sholat tarawih aja sudah sah. Apa sudah wah gitu. Wih, tarawih rek. Sudah takjub kan. Nah di sana 2-3 kali tarawih itu hal yang biasa. Misal habis isak tarawih di sini. Nanti tarawih lagi di tempat kedua lu, ketemu sama temennya yang tadi tarawih pertama. Di tengah malam tarawih lagi, ketemu lagi. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Ya, dan di Indonesia ada kok teman-teman yang bikin itu. Di Tuban enggak tahu ada enggak tarawih malam? Ada yang pernah tahu? Seperti yang saya cerita itu ya, teman saya di Banyuwangi itu ada yang berinisiatif gitu. Jadi tarawih jam 11 kalau nggak salah, apa jam 10 gitu. Ya, niatnya apa? Mereka yang sibuk sama tokonya, ya, lagi rame-ramenya Ramadan ya, nggak ada masalah karena tarawih itu nggak harus habis isya kok. Cuman waktunya setelah sholat isya tarawih itu, setelah sholat isya. Tengah malam tarawih nggak apa-apa. Ya itu teman saya inisiatif seperti itu. Cuman di sini kita nggak bisa karena habis tarawih langsung ada khutmul Quran itu, safari khutmul Quran itu ya keliling, monggo barangkali ada yang mau ikut setiap bulan Ramadan itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tarawih 2 kali, 3 kali, 4, 5 kali ada itu. Seperti yang saya bilang ya, habis isya itu ada di Darul Mustafa jam 8. Kemudian ada di pondoknya Habib Salim itu sekitar jam 9. Ya jam 10 ada lagi, jam 11 ada di Masjid Ba'alawi misalnya sampai jam 12-an. Jam 12-an ada lagi. Ada di Masjid Segaf namanya.
ada di Masjid Muhdor, kayak bukan Muhdor Tuban ya, Masjid Muhdor Tarim, ada di Masjidnya Habib Abdullah Haddad. Nah itu, setengah satuan itu. Jam 2 ada lagi di Masjid Jami'. Jam setengah 2 apa jam 2-an gitu. Menjelang sahur tuh ada terawih Mas Ian. Jadi orang itu kalau mau terawih berkali-kali bisa. Nah, itu semangatnya, mudah-mudahan kita dikasih sama Allah Ta'ala semangat yang seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau dibahas? Ya. Sela-sela itu kita nggak bisa, biasanya malu untuk sholat dia sendiri. Ya. Coba apa boleh saat imam melakukan sholat tarawih, kita lakukan niat sendiri dengan sholat dia bisa, tapi mengikuti gerakan imam. Berarti nanti nambah lagi gitu. Berarti nanti nambah lagi di akhir 2. Di akhir mungkin witir yang dua rakaat itu dinyanyi. Jangan ditambah bingung. Ya, misal gitu kan. Tambah bingung. Enggak. Gini aja caranya, gampang. Nek memang tahu kebiasaan imamnya seperti itu, ya setelah salam langsung berdiri aja, langsung ba'diyah aja. Setelah salam langsung ba'diyah. Kalau ada sisa waktu zikirnya dibaca juga, langsung ikut tarawih. Tambah bingung nanti ya masuk-masuknya kayak gitu. Ya? Ya kurang afdol, karena keselarasan tidak ada. Keselarasan tidak ada. Ya. Ya. Iya. Iya, sebetulnya nggak pakem itu dalam artian apa? Bukan nggak pakem ya. Bukan nggak pakem. Kalau kecenderungan ada nggak ada. Kecenderungan kan Nabi kan nggak batasi. Oke, dari Nabi nggak ada batasan. Tapi ada jumlah. Lu jumlah ini dari siapa? Dari sahabatnya Nabi. Yang mana sahabatnya Nabi ini yang paling ngerti terhadap sholatnya Nabi? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini julukannya apa? Babu Madinatul Ilmi. Pintu ilmunya Nabi. Kata Nabi SAW apa? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Pintunya ilmunya Nabi itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nyuruhnya 20 rakaat. Ya, para sahabat di masa itu 20 rakaat. Para tabi'in setelahnya, zaman setelahnya 20 rakaat. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kecenderungan yang lebih rojih, yang lebih arjah, yang lebih akrab ila shawab, ya apa yang diamalkan oleh para sahabat, karena mereka terkait sama hadis Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi berpesan kepada mereka, sholatlah sebagaimana saya sholat. Lah, mereka itu sholat seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Nah gitu ya. Cuman ini ada hadisnya Sayyidah Aisyah 11 rakaat, apakah bertentangan? Sama sekali tidak bertentangan. Sama sekali tidak bertentangan. Karena tidak ada Nabi membatasi. Itu hanya menyampaikan Nabi sholatnya 11. Ibn Abbas menyatakan berapa? 13. Dihitung 2 rakaat pemanasan. Ya, 2 rakaat awal yang ringan tadi itu. Nah, akan tetapi hadirin, kenapa sih kok perlu saya bahas? Supaya kita bisa menghargai perbedaan pendapat. Ada yang Muhammadiyah 8 rakaat. Tarawihnya enggak apa-apa, khair kabir. Bagus sekali itu. Yang enggak bagus itu enggak tarawih, wis. Mereka mau tarawih bagus, kita orang-orang mau tarawih bagus. 8 rakaat khair kabir. Sama witirnya 11, nah boleh. Sah enggak? Ya nemen sahnya, kenapa enggak sah? Kenapa enggak sah gitu ya? Cuman bagi yang berpendapat 23 rakaat, maka mereka melaksanakan sebagian daripada tarawih menurut pendapat 23. Tapi kalau menurut mereka itu sudah sempurna, ya wis kita hargai. Dan tidak ada masalah gitu ya. Yang masalah itu ketika menyalahkan sampai menyebut neraka orang yang sholat tarawih ini. Lu ya apa sih gitu loh. Wah, ini bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Itu hadis Nabi, cuman dipakainya itu keliru.
setiap yang baru itu, maksudnya yang baru yang nggak ada dasar dari Nabi, itu dolalah, naam, itu sesat, dan setiap sesat neraka. Masa orang tarawih kok meletakkan sujudnya kepada Allah kemudian neraka? Dan itu bukan tanpa dasar, ya, melainkan tadi itu yang kita sebutkan. Dalam artian, kenapa perlu saya bahas ini? Supaya kita jangan jadi orang yang kagetan, gitu ya. Kita ngaji di sini, alhamdulillah kita menambah ilmu. Ada perbedaan pendapat, tidak apa-apa. Sholat 11, ahlan wa sahlan, monggo, tidak apa-apa. Ini hadisnya sahih, memang sahih. Tapi apakah kesahihan hadis Sayyidah Aisyah itu berlawanan dengan amal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali yang 20? Sama sekali nggak berlawanan. Karena Nabi berpesan, as-sholatu khairu maudhu, faman istata'a an yastaksir falyastaksir. Yang pengen banyak sholatnya, perbanyak. Berapa? 1000, 2000, ahlan wa sahlan. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, berapa? 1000 rakaat. Bukan pas besoknya pas kapok nggak sholat lagi. Ya, setiap hari 1000 rakaat. Radhiyallahu taala anhu ya akhir. Wallahu alam. Insyaallah berikutnya masih kita akan membahas amalan-amalan seputar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'an. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء وألحقني بأصفياء. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله سر الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب